Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita sudah masuk pada materi integral. Kita bahas dulu pengertian antiturunan. Simak baik-baik penjelasannya supaya adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Adik-adik ingat kembali sebuah teorema tentang turunan fungsi konstan, yaitu dipunyai fungsi f mempunyai turunan pada interval terbuka I jika f aksen x sama dengan 0 pada interval I, maka fx sama dengan k untuk suatu konstanta k. Maksudnya, apabila ada fungsi diturunkan sama dengan 0, maka fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Selanjutnya, amati fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, f besar x sama dengan 1/3 x pangkat 3. Yang kedua, f besar x sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2. Yang ketiga, f besar x sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 5. Yang keempat, f besar x sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/4. Adik-adik lihat bahwa fungsi f besar x ini bedanya hanya di konstanta atau yang tidak ada x-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau masing-masing fungsi f besar ini kita turunkan? Kita turunkan yang pertama, ini menjadi f besar aksen x, ini kita misalkan sama dengan f kecil x. Adik-adik masih ingat rumus turunan ya? Pangkatnya ke depan, kemudian ini pangkatnya dikurangi 1. Ini berarti menjadi 1/3 kali 3, kemudian x pangkat 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan x pangkat 2. Kemudian yang kedua, adik-adik lihat teorema di atas ini. Konstantanya ini menjadi 0. Jadi tinggal yang depan ini yang kita turunkan. Menjadi f besar aksen x sama dengan f kecil x sama dengan x pangkat 2. Ternyata sama. Untuk yang ketiga, konstantanya menjadi 0. Sekarang yang depan ini kita turunkan. F besar aksen x sama dengan f kecil x sama dengan x pangkat 2. Demikian juga yang keempat, ternyata f besar aksen x sama dengan f kecil x sama dengan x pangkat 2. Nah, dari beberapa bentuk f besar x ini ternyata menghasilkan turunan yang sama. Untuk yang kanan ini namanya turunan, sedangkan yang kiri ini namanya kebalikan turunan atau anti turunan. Jadi, sebuah fungsi ternyata memiliki bermacam-macam antiturunan, atau antiturunan sebuah fungsi itu tidak tunggal. Sekarang kita bisa buat skema. Misalkan f besar x, kita cari turunannya menjadi f kecil x. F kecil x, apabila kita cari anti turunannya, bentuknya menjadi f besar x ditambah c. Jadi c ini konstanta, berapapun c-nya tidak masalah. Nah, sekarang cara berpikirnya bagaimana antara f kecil x dengan f besar x? Yaitu, apabila f besar x akan kita sebut menjadi antiturunan, apabila f besar x ini kita turunkan menjadi f kecil x. Jadi kita memiliki definisi, dipunyai fungsi f terdefinisi pada interval terbuka I
fungsi f besar dinamakan antiturunan dari fungsi f jika f besar aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada interval terbuka I. Dengan kata lain, f besar akan disebut antiturunan dari fungsi f kecil apabila diturunkan menjadi f kecil. Oke adik-adik, supaya lebih paham kita praktek ke contoh soal. Tentukan antiturunan dari A. Fx sama dengan 7 kali x pangkat negatif 3. B. Fx sama dengan 8 kali x pangkat 3. C. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 12. D. Fx sama dengan x pangkat 1/2. E. Fx sama dengan 24 kali x pangkat negatif 1/5. Kita jawab yang A, dipunyai atau diketahui Fx sama dengan 7 kali x pangkat negatif 3. Sekarang kita tentukan f besar x-nya. F besar x sama dengan, cara menentukan f besar x, adik-adik yang pertama lihat pangkatnya dulu. Caranya, berapa dikurangi 1 hasilnya negatif 3. Karena f besar x nanti kita turunkan harus jadi f kecil x ya. Jadi cara berpikirnya berapa dikurangi 1 hasilnya negatif 3, yaitu negatif 2. Nah, sudah ketemu x pangkat negatif 2 gitu ya kira-kira. Nah, sekarang negatif 2 kan turun ke depan. Jadi sekarang berpikirnya negatif 2 kali berapa hasilnya 7, yaitu kali negatif 7/2. Nah, jadi kita tentukan f besar x-nya sama dengan negatif 7/2 kali x pangkat negatif 2. Nah, apakah f besar x ini akan kita sebut menjadi antiturunan dari f kecil x? Kita turunkan dulu. Jelas, f besar aksen x sama dengan, ini ya, pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi, negatif 7/2 kali negatif 2 kali x pangkat negatif 2 dikurangi 1. Sama dengan 7 kali x pangkat negatif 3. Ini ya, ini dicorek, negatif sama negatif jadi positif, kemudian pangkatnya jadi negatif 3. Ternyata 7 kali x pangkat negatif 3 itu sama dengan f kecil x. Nah, dari sini jadi f besar x sama dengan negatif 7/2 kali x pangkat negatif 2 adalah antiturunan dari f kecil x sama dengan 7 kali x pangkat negatif 3. Sekarang yang B, diketahui f kecil x sama dengan 8 kali x pangkat 3. Kita tentukan f besar x. Caranya, lihat pangkatnya dulu. Berapa dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 4 ya. Jadi kita sudah punya x pangkat 4. Ya, sekarang x pangkat 4-nya turun ke depan. Cara berpikirnya 4 kali berapa? Hasilnya 8. Berarti 4 kali 2 ya. Nah, sekarang f besar x sama dengan 2 kali x pangkat 4. Nah, ini saya tambah konstanta, saya tambah 5. Ini tidak masalah, silahkan adik-adik mau tambah berapapun, nggak masalah. Nah, sekarang apakah f besar x ini akan kita sebut menjadi antiturunan dari f kecil x? Ini kita turunkan dulu. Jelas, f besar aksen x sama dengan, ini ya, pangkatnya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1, yang konstanta ini menjadi 0. Sama dengan
2 kali 4 kali X pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 0. Sama dengan 8 kali X pangkat 3. Nah, ternyata ini sama dengan F kecil X. Jadi, F besar X sama dengan 2 kali X pangkat 4 ditambah 5 adalah antiturunan dari F kecil X sama dengan 8 kali X pangkat 3. Selanjutnya, C. Diketahui F kecil X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12. Kita tentukan F besar X. Kita lihat satu-satu ya. Sekarang yang ini menjadi, langsung ya, adik-adik, sama dengan 1/3 kali X pangkat 3. Adik-adik sambil berpikir, coba ini kita turunkan gitu ya. Ternyata bisa jadi ini gitu. Sekarang yang ini ditambah 2 kali X pangkat 2. Kemudian yang ini dikurangi 12X. Misalkan adik-adik mau tambah konstanta, silahkan. Nah, ini di sini saya tambah negatif 7, menjadi dikurangi 7. Kemudian apakah F besar X ini akan menjadi antiturunan dari F kecil X ini? Kita turunkan dulu ini. Jelas, F besar aksen X sama dengan, langsung ya, kita turunkan menjadi X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12. Ternyata ini sama dengan F kecil X. Jadi, F besar X sama dengan 1/3 kali X pangkat 3 ditambah 2 kali X pangkat 2 dikurangi 12X dikurangi 7 adalah antiturunan dari F kecil X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12. Sekarang yang D, diketahui F kecil X sama dengan X pangkat 1/2. Kita tentukan F besar X-nya. Caranya, berapa dikurangi 1 sama dengan 1/2. Nah, sekarang karena ini pernya 2, 1 itu dibuat 2/2. Jadi berapa dikurangi 2/2 sama dengan 1/2, yaitu 3/2. Jadi X pangkat 3/2. Nah, sekarang 3/2-nya kita berpikir turun. Jadi 3/2 kali berapa? Hasilnya 1, yaitu kali 2/3. Nah, sekarang kita bisa tulis F besar X sama dengan 2/3 kali X pangkat 3/2. Nah, sekarang ini kita turunkan dulu. Apakah nanti menjadi antiturunan dari F kecil X ini? Jelas, F besar aksen X sama dengan 2/3 kali, ini pangkatnya turun ya, 3/2 kali X pangkat 3/2 dikurangi 1. Nah, ini 3-nya coret, 2-nya coret, kemudian 1 ini dibuat 2/2. Jadi, sama dengan X pangkat 1/2. Ternyata ini sama dengan F kecil X. Jadi, F besar X sama dengan 2/3 kali X pangkat 3/2 adalah antiturunan dari F kecil X sama dengan X pangkat 1/2. Yang terakhir, E. Diketahui Fx sama dengan 24 kali X pangkat negatif 1/5. Kita tentukan F besar X. Berapa dikurangi 1 hasilnya negatif 1/5. 1 dibuat 5/5 supaya menjadi negatif 1/5 berarti 4/5 dikurangi 5/5. Jadi kita sudah ketemu X pangkat 4/5. Nah, 4/5 turun kali berapa supaya menjadi 24, yaitu kali 30 gitu ya. Jadi kita punya F besar X sama dengan 30 kali X pangkat 4/5. Nah, sekarang apakah F besar X ini akan menjadi antiturunan? Kita turunkan dulu.
F besar aksen X sama dengan 30 kali 4/5 kali X pangkat 4/5 dikurangi 1. Ini dibuat 5/5, kemudian yang ini 30 sama 5 coret, 6 kali 4 itu 24. Jadi sama dengan 24 kali X pangkat negatif 1/5. Jadi ini sama dengan F kecil X. Jadi F besar X sama dengan 30 kali X pangkat 4/5 adalah antiturunan dari F kecil X sama dengan 24 kali X pangkat negatif 1/5. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik pelajari. Jangan lupa adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.